Oke, bertemu lagi. Kali ini materi yang akan saya berikan adalah tentang kritik iklan ya. Ini juga meneruskan di pertemuan di video sebelumnya. Saya menjelaskan tentang sudut pandang tinjauan dalam desain gitu ya. Dan sekarang setelah kita tahu tentang sudut pandang tinjauan dalam desain seperti formalistik, ekspresivistik, dan sudut pandangnya apa saja tentang tahapannya, tentang deskriptif dan sebagainya gitu ya. Sekarang kita masuk ke kritik iklan. Jadi kritik iklan ini menjadi bagian penting dalam eh, bagaimana kita dalam meninjau sebuah desain. Karena seperti kita ketahui, desain yang banyak bertebaran secara fungsi dan banyak memberikan bentuk-bentuk visual terutama dalam era digital saat ini, bagaimana tentang perkembangan teknologi dan bagaimana pemanfaatan tentang nilai-nilai ekonomi, konsumerisme dan sebagainya, iklan menjadi bagian yang penting dalam berbagai macam aspek tersebut. Dan kita akan membahas kritik iklan ini menggunakan pendekatan tinjauan ya. Jadi secara umum, jadi dalam kritik iklan itu dilihat dari tujuannya dulu ya. Pertama kita lihat dari tujuannya dulu, bahwa yaitu yang pertama mungkin kita lihat sebagai kritik konstruktif gitu. Kritik konstruktif itu adalah bagaimana menilai sebuah iklan atau memaknai sebuah iklan dalam sudut pandang yang kritik tersebut bertujuan untuk membangun gitu. Jadi membangun, memberikan evaluasi yang baik dan tentunya membawa nilai-nilai yang positif. Yang kedua adalah kritik destruktif. Kritik destruktif ini dia destruktif itu kan sifatnya seperti menghancurkan atau tidak berbentuk atau berkeping-keping lah istilahnya. Itu juga menjadi sebuah kritik yang bertujuan untuk ya tidak membangun gitu, tidak membangun, justru ingin menghantam, ingin menghancurkan dan tidak ada atau tidak membawa nilai-nilai evaluasi yang lebih baik gitu ya. Itu kalau dilihat dari tujuannya. Lalu kalau dilihat dari nada kalimat, dari pesan penyampaiannya, kalimatnya gitu. Kalimat juga dimaknai tidak hanya secara verbal gitu, tapi juga kalimat yang dimaknai secara visual, yaitu kritik dengan kata-kata yang lunak. Bagaimana copywritingnya, cara menyampaikannya, secara tekstualnya dengan kata-kata yang lebih halus gitu ya, supaya menyampaikannya menjadi lebih baik. Lalu juga dengan kritik yang dengan keras gitu, dengan powerful, yaitu kritik dengan kata-kata yang keras, dengan visual-visual yang keras, dengan penyampaian keras. Keras dalam hal ini lebih pada penekanan untuk menyampaikan sesuatu yang betul-betul kekeh, ingin disampaikan dengan kuat gitu, dengan powerful gitu. Lalu dilihat dari fungsinya, kritik iklan juga yang tidak memberikan solusi gitu ya. Itu kalau dilihat dari fungsi, yaitu kritik yang ditujukan kepada orang yang dianggap tidak mampu mencari solusi gitu ya. Yang kedua, tidak memberikan alternatif solusi, yaitu kritik terhadap orang yang dianggap tidak mampu mencari solusi. Ya, ini adalah beberapa pemahaman-pemahamannya secara umum tentunya. Lalu posisi kritik iklan ada di mana? Kritik iklan itu mencakup segala hal, sesuatu yang berhubungan dengan persyaratan dan metodologi yang diperlukan dalam kegiatan mengapresiasi karya iklan. Nah, persyaratannya seperti apa dulu? Kelihatannya persyaratannya secara metodologi, iklan tersebut berhubungan dengan apa saja. Metodologinya, dia menggunakan teknik fotografis kah? Dia menggunakan teknik ilustrasi kah? Dia menggunakan pendekatan feminisme? Uh, dia menggunakan ikon-ikon bentuk gitu. Nah, kita akan melihat hubungan-hubungan tadi yang kita kaitkan dengan metodologi dalam merancang iklan, dan nantinya ketika teknik-teknik dan metodologi tersebut bisa kita saling hubungkan, lalu kita mengapresiasi karya tersebut, iklan tersebut seperti apa. Nah, poin pertama mungkin yang berakar pada pendekatan filsafat metafisis yang melahirkan tipe kritik yang bersifat dogmatis. Secara filsafat, kritik itu bisa menciptakan sesuatu yang dogma. Dogma itu selalu akan berkaitan dengan nilai-nilai ideologinya. Saya berikan dogma-dogma terhadap proses penciptaan gitu. Kan sekarang kita lihat banyak sekali iklan-iklan yang berbicara dengan pendekatan dogma-dogma yang sedikit, mohon maaf ya, mungkin dengan spiritual, dengan nilai-nilai agama atau nilai-nilai kebangsaan, yang kadang-kadang dogma-dogma tersebut
justru akan memberikan nilai lebih dari iklan tersebut, atau bahkan sebaliknya akan memberikan nilai yang tidak baik dari iklan tersebut. Jadi dogma-dogma itu kan sebuah ideologi yang disampaikan dengan pendekatan-pendekatan sesuai dari penyampai pesan tersebut gitu ya. Dan pasti punya risiko yang banyak sekali. Jadi melalui pendekatan semacam itu. Yang kedua adalah pendekatan empiris, yaitu modern yang menggunakan data objektif sebagai basis penilaian sebuah karya. Jadi nilai-nilai empiris seperti apa saja yang bisa disampaikan lalu ditampilkan dengan dalam bentuk sebuah karya iklan gitu ya. Seperti kita ketahui di dua iklan yang Anda lihat, teman-teman saksikan di sini. Ini kan menggambarkan ada dua iklan yang mungkin kalau bisa kita lihat punya pendekatan yang berbeda. Yang satu ikonik sekali, menggambarkan iklan Nescafe, kopi ditampilkan dengan ikonik untuk jam waker. Mungkin bisa dilihat, oh ini kalau jam waker pagi itu waktunya ngopi untuk bangun pagi, misalnya seperti itu. Nah, kita akan kritik di sini, kita akan melihat sejauh mana fungsi iklan semacam ini tepat nggak secara visual, tepat nggak secara penyampaian. Apakah ikon jam waker ini hanya berlaku di bagian negara tertentu, atau di beberapa negara juga sama-sama untuk menunjukkan nilai bangun pagi itu dengan jam waker. Nah, kita kan harus mengevaluasi bersama kira-kira dengan pendekatan apa yang bisa kita gunakan secara baik. Nah, tujuan dari kritik iklan sendiri jelas untuk mengevaluasi pesan. Kira-kira pesan tersebut mempunyai pesan makna yang sama nggak terhadap objek atau dari iklan yang ingin disampaikan gitu. Dievaluasi kebenarannya, originalitasnya sebuah pesan tersebut, atau pesan tersebut mempunyai makna-makna tertentu gitu. Jadi evaluasi perlu didalami dalam kritik iklan gitu ya. Lalu yang kedua jelas kita akan dengan tujuan kritik kita mengapresiasi karya. Jadi apresiasi itu kan memberikan semacam kalau penghormatan mungkin terlalu berlebihan ya, tapi mengapresiasi itu kan kita memberikan sebuah ini karya tersebut kami anggap ini menjadi karya yang penting, misalnya kita apresiasi semacam karya tersebut kami anggap karya yang bisa mewakili dari audiens tertentu. Nah, itu kita apresiasi, kita berikan nilai lebih di situ. Dan pengembangan pesan taraf yang lebih kreatif dan inovatif, jelas supaya pesan dari iklan tersebut bisa menjadi pesan yang inovatif dan tentunya menjadi karya yang kreatif. Karena kalau bahasa iklan kan bahasa yang selalu dilebih-lebihkan dengan bentuk komunikasi yang persuasif. Nah, ketika dilebih-lebihkan dengan persuasif yang bersifat ajakan, kita harus bisa menampilkannya dengan idiom-idiom yang kreatif supaya orang lebih tertarik. Bisa dengan berbagai macam bahasa. Ini seperti ikon iPod ya, ini adalah produk iPod dari Apple gitu, untuk menampilkan. Biasanya kalau kita di olahraga gitu pakai tracking di aplikasi gitu, kita bisa melihat sejauh mana kita berputar di map tersebut gitu ya. Nah, ini digambarkan dengan menggunakan iPod, dengan mendengarkan musik kita bisa berjalan lebih jauh terhadap saat kita berolahraga gitu. Lalu fungsi kritik iklan yaitu pertama, bagi masyarakat kritik iklan berfungsi untuk memperluas wawasan iklan. Bagi masyarakat wawasan iklan itu perlu ya. Jadi artinya apakah minuman ini penting saya konsumsi gitu? Apakah produk ini penting saya gunakan? Apakah saya harus yakin membeli produk yang sebetulnya saya tidak butuhkan, atau produk ini apakah memang layak betul-betul saya butuhkan untuk saya beli gitu. Nah, itu wawasan. Supaya apa? Supaya wawasan masyarakat untuk lebih kritis, berpikir kritis terhadap iklan-iklan tersebut, dan nantinya ketika mereka mendapatkan produknya, mereka lebih aware gitu, lebih yakin gitu, apa yang saya lihat di iklan ternyata memang betul-betul saya butuhkan. Jadi supaya memperluas wawasan dari masyarakat dan untuk memperluas wawasan dari iklan itu sendiri. Bagi kreator, kritik tampil sebagai cambuk kreativitas gitu, supaya dengan adanya kritik menjadi poin lebih, dan si kreator membuat iklan akan mendapatkan evaluasi, akan mendapatkan masukan-masukan. Nah, ketika mendapatkan masukan, dia pasti akan membuat iklan tidak yang seperti kemarin, karena kemarin mungkin
bagi audiens tidak tepat, atau isu sosial yang ditangkap, atau isu komersial dari produk tersebut belum nyampe ke audiens. Nah, nanti mereka akan meningkatkan jauh lebih baik lagi. Beberapa fungsi iklan yaitu memang secara fungsi persuasif, sifatnya ajakan, ayo silahkan membeli produk saya atau datang ke tempat saya atau gunakan jasa saya gunakan, saya tawarkan gitu ya, persuasi. Lalu yang kedua adalah memberikan informasi, keunggulan produk, kelebihan sebuah produk, fungsi produknya, yakin produk ini baik atau tidak, itu kan memberikan informasi, halal atau tidak misalnya. Dan yang ketiga adalah instruksi itu caranya, metodenya, digunakannya seperti apa, dan berbagai macam bentuk-bentuk instruksi lainnya. Nah, ini pendekatan-pendekatan semacam itu. Oke, ini ada contoh yang akan saya sampaikan dengan studi kasus karya ilustrasi dari iklan ya, sebuah iklan dengan bersifat sindiran gitu. Nah, ini studi kasus karya ilustrasi iklan, jadi menggambarkan ya kayak semacam apa namanya, mobil mengangkat bensin ya, ada Petronas, ada Shell, ada Pertamina gitu. Dan kita lihat ada berbagai macam apa namanya bahasa-bahasa komunikasi yang muncul di sini. Oh, kenapa Pertamina digambarkan dengan mobilnya yang kecil, Petronas dan Shell dia jauh lebih besar misalnya, dan kenapa Pertamina justru yang bocor, yang dengan kaleng yang biasa saja gitu ya. Sekarang kita coba dari pendekatan deskriptif dulu, artinya kita urai satu-satu ya. Mungkin teman-teman masih ingat apa yang saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu tentang urutan-urutan dalam meninjau sebuah karya desain atau karya iklan. Yang pertama adalah deskriptif. Adanya spanduk start, truk minyak itu Pertamina, truk minyak Petronas, dan truk minyak Shell gitu. Truk Pertamina mengangkat drum bocor, sedangkan truk Petronas, Shell menggunakan tangki. Udah sampai situ aja. Deskriptif itu hanya menguraikan saja. Ingat ya, tidak memberikan makna, tidak menginterpretasikannya, dan tidak mencoba untuk memberikan kesimpulan gitu. Lalu dari tahapan analisis formalnya, coba kita kaji dengan lebih pendekatan visual secara bentuk. Oh, ada spanduk start berada di atas truk minyak Pertamina, Petronas, dan Shell dipasang melintang. Truk Pertamina berada di sisi kiri, truk Petronas di tengah, dan truk Shell di sisi kanan gitu ya. Ketiganya digambarkan tampak serong berbelakang, hanya truk Pertamina yang gambarnya utuh tanpa terhalang apapun gitu. Yang lainnya kan kepotong tuh ujungnya, cuman Pertamina yang utuh gitu. Teknik menggambar menggunakan perspektif 2 titik hilang, angle sedikit di bawah cakrawala, secara komposisi sudah proporsional ya antara sisi kiri dan sisi kanan. Truk Petronas dari Shell bentuknya ukurannya sama, hanya beda logo di bagian belakang. Lalu dari situ kita coba ambil kesimpulan nih. Bukan kesimpulan ya, coba kita interpretasikan ya, maaf bukan kesimpulan. Kita interpretasikan kira-kira ada makna apa saja yang bisa kita ambil gitu. Start merupakan istilah Inggris yang artinya mulai. Start identik dengan balapan, seolah ketika truk bertarung di arena balap ya. Area denotasinya. Sekarang kita coba masuk ke wilayah denotasinya. Ilustrasi di atas menunjukkan persaingan Pertamina, Petronas, dan Shell untuk melaju sebelum bersaing. Pertamina sudah mengalami kebocoran di mana-mana dengan kualitas yang kalah jauh. Kualitas dan kuantitas yang kalah jauh. Ini menunjukkan bahwa Pertamina mengalami kebocoran di dalam dirinya, korupsi, penimbunan, pembengkakan harga, dan sebagainya. Selain itu, Petronas sama saja dengan Shell yang sama-sama perusahaan asing ya, itu secara konotasi. Jadi ini bareng-bareng sedang balapan dalam masuk ke penjualan gitu untuk masyarakat Indonesia. Tapi bedanya Pertamina bolong-bolong karena banyak sekali kebocoran-kebocoran, banyak sekali kualitasnya mungkin buruk ya. Ini kan sebuah kritikan saja gitu ya, supaya menjadi bentuk yang lebih baik. Tapi Petronas dan Shell seolah kokoh dan siap melaju dan siap masuk ke konsumen di masyarakat Indonesia gitu. Kira-kira kalau dengan diadu bareng nih menang yang mana nih kira-kira? Nah, pasti teman-teman akan tahu jawabannya gitu ya. Yang jelas yang paling kokoh, yang paling kuat itu yang menang gitu.
Lalu kita evaluasi karya ilustrasi di atas menyindir kinerja Pertamina secara sarkas dan terang-terangan ya. Hal ini sesuai dengan warta yang ada bahwa Pertamina mengalami kebocoran anggaran dan eksploitasi yang berlebihan oleh perusahaan minyak asing gitu ya. Jadi secara keseluruhan karya ini dengan wujud ilustrasi hitam putih dimaksud untuk menunjukkan bahwa kritik tersebut disampaikan secara jujur, tidak ditambah-tambahkan dan lugas ya dan simple tentunya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa bentuk-bentuk iklan dalam karya di sini untuk menunjukkan sebetulnya ternyata Pertamina perlu disupport lebih baik gitu ya. Perlu disupport lebih baik supaya dia bisa melaju dengan kompetitor-kompetitor lain. Ya mungkin ini adalah penjelasan singkat saya untuk menjelaskan bagaimana kritik iklan secara fungsi itu di mana diletakkan dan bagaimana kritik iklan tersebut bisa memberikan dampak ya, dan nantinya orang yang dikritik atau lembaga yang dikritik atau institusi yang dikritik melalui visual tersebut bisa mengevaluasi dan menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi lebih baik. Sekian untuk pertemuan video yang saya sampaikan hari ini tentang kritik iklan. Selanjutnya akan lebih dalam lagi penjelasan tentang bagaimana posisi kritik dalam bentuk-bentuk gaya desain yang lebih luas. Terima kasih.